Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, salam Patunggilan. Berjumpa kembali di dalam kebaktian Jumat Keluarga Batik pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian pada sore hari ini. Mari kita menyiapkan hati, kita masuk dalam saat teduh. Kebaktian keluarga pada sore hari ini kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohonkan pimpinan Roh Kudus. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh ungkapan syukur kami menghadap ke hadirat Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Setiap pekerjaan boleh kami lakukan pada hari ini dan kami selesaikan dengan baik. Kami juga bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami hendak mewujudkan bakti kami sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami juga mengaturkan kekurangan kehidupan kami, segala dosa dan kelemahan kami aturkan di hadirat Tuhan, seraya berharap Engkau memberikan pengampunan kepada kami semua dan mensucikan hidup kami, agar supaya kehidupan kami dimampukan untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, agar supaya kehidupan yang kami lakukan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami dan memampukan hati kami untuk menggumulkan dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sabda firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama-sama pada sore hari ini diambil dari surat Filipi bab yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 20. Filipi bab yang ketiga ayat 17 sampai 20 yang demikian dinyatakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga,
dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia menawarkan berbagai macam cara kehidupan. Bila mana panjenengan menginginkan cara hidup yang konsumtif, tersedia. Apapun yang kita inginkan untuk kita beli, tinggal klik di HP. Makanan tinggal klik, kemudian dihantarkan. Barang belanjaan dimanapun, di kota manapun berada, tinggal klik dan kemudian barang itu akan dikirimkan. Menginginkan baju yang bagus, yang mewah, yang apapunlah itu, tinggal klik dan kemudian barang tersebut akan dikirimkan. Dunia memberikan berbagai macam gaya kehidupan. Bila mana panjenengan menginginkan pembalasan yang menurut panjenengan setimpal atas apa yang orang lain perbuat kepada panjenengan, kita bisa melaporkan. Sudah sangat lengkap undang-undang yang memberikan hukuman atas apapun yang tidak menyenangkan yang orang lain perbuat kepada kita. Ataupun bila mana kita mengikuti cara hidup orang kebanyakan, kita bisa melakukan pembalasan sendiri. Kita memiliki kesempatan untuk membalas orang lain yang berbuat jahat atau tidak menyenangkan kepada kita dengan cara kita sendiri, atau seringkali disebut main hakim sendiri. Bapak, Ibu, dunia memberikan berbagai macam gaya kehidupan. Bila mana panjenengan malas untuk datang ke ibadah minggu, kita bisa mengakses ibadah dimanapun kita berada, melalui YouTube, melalui media sosial yang lainnya. Banyak renungan, banyak video ibadah yang bisa kita ikuti. Bapak, Ibu, dan saudara, dunia memberikan berbagai macam gaya kehidupan. Namun, yang perlu kita renungkan saat ini adalah apakah cara-cara kehidupan yang ditawarkan dunia sepadan dengan salib Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengungkapkan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus sejak semula sudah mengungkapkan bahwa sejak semula banyak sekali orang yang memiliki cara hidup tidak sepadan dengan salib Kristus. Malah mereka memposisikan diri melalui kehidupan mereka sebagai seteru salib Kristus. Seperti apa kehidupan yang demikian? Rasul Paulus menyatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Melalui apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini, kita bersama-sama bisa mengetahui bahwa cara hidup yang memusatkan kehidupan hanya kepada perut atau kepuasan jasmani, cara kehidupan yang hanya memperhatikan hal-hal yang buruk sebagai suatu kebanggaan, cara kehidupan yang hanya memperhatikan hal-hal atau perkara duniawi sebagai sesuatu yang penting, itu semua adalah cara kehidupan selayaknya seteru salib Kristus. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara, pada masa Prapaskah ini kita diberikan waktu untuk bersama-sama menilai
Apakah kehidupan yang kita hidupi sehari-hari, cara kehidupan yang kita pilih dari berbagai macam cara kehidupan yang ditawarkan oleh dunia ini, kita memilih cara-cara yang mungkin saja malah menjadikan kita seteru salib Kristus. Apakah kita akan tetap hidup dengan kemalasan kita, dengan ketakutan kita, meskipun media sosial memberikan fasilitas kepada kita untuk beribadah di rumah? Apakah kita akan terbuai sehingga kita tidak memperhatikan kehidupan persekutuan? Apakah kita akan hidup dengan keborosan kita masing-masing? Meskipun dunia memfasilitasi semua itu, yang malah mungkin akan membuat kita terbuai untuk kemudian kita tidak memperhatikan bahwa kita harus berdharma, kita harus bersedekah, kita harus membagi apa yang kita miliki dengan orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita memeriksa diri dan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita menjadi seteru salib Kristus? Atau kehidupan yang sudah kita jalani berjalan seturut dengan apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan masa Prapaskah, selamat melanjutkan masa permenungan. Tuhan membersamai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menyambut perenungan kita pada sore hari ini. Dan kita juga akan mengaturkan pisungsung kita sebagai ungkapan syukur. Kita akan mengaturkan celengan Paskah yang sudah kita kumpulkan mulai dari hari Rabu tanggal 2 Maret sampai tanggal 11 Maret hari ini di dalam amplop Minggu Prapaskah yang pertama. Kita haturkan sebagai ungkapan syukur kita. Bersama dengan kita mengaturkan pisungsung, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita, menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam masa-masa Prapaskah yang kami alami, Engkau memperkenankan kami untuk kembali merenungkan apa dan bagaimana cara kehidupan kami. Apakah cara kehidupan kami sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Atau malah kami memilih cara kehidupan menjadi seteru salib Kristus. Ampuni kami Tuhan bila mana kami menyiapkan kehidupan kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada sore hari ini kami bersama-sama berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Pun demikian para orang tua kami
yang berada di usia senja dan badan yang begitu lemah. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan saudara kami ini ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kekuatan daripada Tuhan dapat diterima dan dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kami juga hendak berdoa untuk keluarga kami masing-masing, di dalam setiap hari-hari kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Setiap anggota keluarga, Tuhan memampukan untuk mengambil bagian sesuai dengan peran kami masing-masing. Dan terlebih lagi, mampukanlah kami untuk menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Pekerjaan yang kami lakukan, sawah tegil kami, tanaman yang kami tanam, dimanapun kami bekerja, di instansi manapun kami bekerja, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga hendak berdoa untuk gereja kami, patunggilan kami, Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Sukoanyar. Tuhan memberkati agar supaya melalui gereja kami, karya Tuhan, kerajaan Allah dapat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas, Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk bisungsung yang telah kami kumpulkan melalui apa yang kami sisihkan dari uang belanja kami sehari-hari. Kami haturkan kepada Tuhan sebagai bisungsung kami, sebagai wujud disiplin rohani kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga bisungsung yang kami kumpulkan sungguh dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami juga hendak berdoa untuk aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami dan pada akhirnya nanti kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan senantiasa merengkuh kami dengan kasih mesra Tuhan dan menjagai kami di dalam tidur malam kami, sehingga pada esok pagi kami boleh bangun sehat dan kami bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan kehidupan di dalam masa-masa Prapaskah. Selamat merenungkan dan menyambut peristiwa agung, karya keselamatan di atas kayu salib dan kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cara hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa memampukan kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan terang kebijaksanaan daripada Roh Kudus senantiasa membersamai panjenengan semua, membersamai keluarga panjenengan masing-masing, dan memampukan panjenengan semua untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pada akhirnya saya mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap jaga prokes, Tuhan membersamai kehidupan kita. Salam Patunggilan.